Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurfia Deswita, NPM 2212011051. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya rangkum, yaitu materi As-Sunnah. Tetapi sebelum kita lanjut, apa sih As-Sunnah itu? Kalau secara bahasa, As-Sunnah ini merupakan jalan hidup yang dilalui atau dibiasakan. Sedangkan para ulama ahli hadis mendefinisikan As-Sunnah itu sebagai sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, baik pada masa sebelum kenabian maupun sesudahnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembagian jenis hadis. Nah, pembagian al-hadis dalam syariah Islam itu ada banyak sekali macam bentuknya. Di antaranya adalah Dari segi bentuknya, yang pertama ada fi'li, yaitu perbuatan, qauli perkataan, dan takririn keizinan. Segi yang menyampaikan, yang pertama ada mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin berdusta. Kedua ada masyhur, diriwayatkan banyak orang tetapi belum sampai kepada derajat mutawatir. Tiga ada ahad, yaitu hadis yang tidak sampai pada tingkat masyhur maupun mutawatir. Bagian jenis ketiga yaitu dari kualitas hadis. Pertama adalah salih, yang diriwayatkan oleh orang baik dan kuat hafalannya. Kedua hasan, yaitu hadis yang memenuhi persyaratan hadis salih kecuali dari segi hafalan, pembawaannya yang kurang baik. Terakhir adalah dhaif, yaitu hadis lemah baik karena terputus salah satu sanadnya atau karena seorang pembawanya yang kurang baik. Dan hadis ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu hadis matruk, hadis munkar, hadis mu'alak, hadis mursal, dan ma'udu. Jauh dari segi diterima atau tidaknya, yang pertama ada makbul, yaitu hadis yang mesti diterima. Yang kedua ada mardud, yaitu hadis yang mesti ditolak. Ditinjau dari segi orang yang berperan, yang pertama ada marfu, yaitu benar-benar Nabi yang berperan atau bersabda. Kedua adalah ma'fuk, yaitu sahabat yang berperan dan Nabi tidak menyaksikan. Yang terakhir adalah maktu, yaitu tabi'in yang berperan. Artinya, perkataan tabi'in yang berhubungan dengan soal-soal agama. Tinjauan terakhir yaitu ditinjau dari segi jenis, sifat, redaksi teknis penyampaian hadis terbagi kepada yang pertama adalah mu'an'an, yaitu hadis yang menggunakan kata-kata an. Yang kedua mu'ana, yaitu hadis yang menggunakan kata-kata ana. Ketiga awamir, yaitu hadis yang berkaitan dengan perintah. Keempat nawahi, yaitu hadis yang berhubungan dengan larangan. Dan yang terakhir adalah munkati, yaitu hadis yang sanadnya terputus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan As-Sunnah. As-Sunnah sendiri dalam agama Islam itu memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. Al-Suyuti dan Al-Qasimi mengemukakan beberapa alasan mengapa As-Sunnah itu dijadikan sebagai ajaran Islam yang kedua. Yang pertama, itu karena Al-Quran bersifat pasti dalam periwayatannya, sedangkan As-Sunnah tidak. Yang kedua, yaitu Sunnah berfungsi sebagai penjabaran Al-Quran. Yang terakhir, yaitu Al-Quran merupakan wahyu dari Allah, baik redaksi maupun isinya. Sedangkan As-Sunnah itu dari hambanya atau utusannya. Nah, sekarang kita masuk kepada perbedaan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu Al-Quran kebenarannya adalah absolut, sedangkan As-Sunnah adalah zani kecuali hadis mutawatir. Yang kedua yaitu seluruh ayat dalam Al-Quran mesti dijadikan pedoman, sedangkan As-Sunnah tidak. Yang ketiga, Al-Quran mesti otentik lafaz dan maknanya, sedangkan As-Sunnah tidak demikian. Yang terakhir, apabila Al-Quran membicarakan hal-hal gaib atau akidah, maka setiap muslim wajib mengimaninya. Tapi As-Sunnah tidak demikian bila hadis mengungkapnya. Nah, pembahasan yang terakhir ini adalah fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takrir, yaitu menguatkan pernyataan Al-Quran. Yang kedua adalah bayan tafsir, yaitu mengungkapkan atau menerangkan ayat-ayat yang bersifat umum atau global. Ketiga, As-Sunnah berfungsi membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Keempat, As-Sunnah memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Nah, yang terakhir, As-Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak atau belum ditetapkan dalam Al-Quran.
Baik, itu saja penjelasan materi as-sunnah dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.